Halo, selamat datang di channel Exploring Herbal. Walaupun di channel ini membahas herbal-herbal yang digunakan untuk terapi, namun tidak semua herbal itu aman. Ada beberapa jenis herbal yang bahkan sudah dilarang penggunaannya baik di Indonesia ataupun di luar negeri, dan ada yang dibatasi penggunaannya karena dinilai memiliki efek yang membahayakan. Apalagi nanti herbal-herbal ini ada kemungkinan akan dikonsumsi terus-menerus dalam dosis besar dan tanpa pengawasan tenaga medis oleh masyarakat. Dalam video ini, kita akan membahas lebih detail terkait bahan-bahan herbal tersebut. Tonton video ini sampai akhir supaya Anda tahu seperti apa bahaya dari penggunaan jenis herbal ini dan bagaimana pembatasannya. Selamat menyimak. Halo semuanya, pernah dengar soal tanaman kava? Selamat datang di Explainer kali ini. Hari ini kita bakal bongkar sebuah misteri medis yang jujur aja lumayan bikin merinding. Kita akan melihat lebih dekat sebuah suplemen yang sempat dipuja-puja selama berabad-abad sebelum akhirnya mendadak jadi target investigasi kesehatan global. Pernah nggak sih Anda lagi jalan di lorong apotek, lihat suplemen dengan label 100% alami, terus langsung mikir, oh ini pasti aman? Nah, gimana jadinya kalau sebuah tanaman pereda stres yang katanya super alami justru malah bisa menghancurkan organ hati Anda? Serius, ini bukan fiksi ilmiah loh, tapi kenyataan pahit dari sebuah ramuan anti kecemasan yang dulunya digemari banget. Biar kebayang seberapa besar masalahnya, coba lihat angka ini. 100 juta dolar. Yap, di tahun 1998, itu adalah total penjualan kava di Amerika Utara saja. Produk ini sampai menduduki peringkat kelima sebagai suplemen botani paling laris. Publik benar-benar jatuh cinta pada kava. Sampai akhirnya, efek samping yang mengerikan mulai bermunculan ke permukaan. Oke, kita masuk ke bagian 1, pil penenang alami. Jadi ceritanya begini. Akar dari tanaman kava ini aslinya udah dipakai berabad-abad di Pasifik Selatan. Biasanya ditumbuk dan dicampur air buat minuman upacara adat di Polinesia. Tapi begitu masuk ke pasar barat, kafal langsung disulap dan dipasarkan gila-gilaan sebagai alternatif alami buat gantiin obat anti kecemasan resep kayak Xanax atau Valium. Nah, sekarang mari kita bedah tersangka utamanya. Kenalan nih sama 14 kafalaktons. Senyawa ini pada dasarnya adalah zat aktif larut lemak di dalam resin tanaman kava. Senyawa-senyawa inilah yang bertanggung jawab langsung ngasih efek rileks dan tenang yang diincar sama banyak orang. Tapi, ini yang sering dilupakan banyak orang. Sekalipun kafalaktonis ini murni dari alam, senyawa-senyawa yang diisolasi ini nyatanya bawa resiko toksisitas alias kadar racun yang bisa diukur dengan jelas. Coba perhatikan nilai LD50 atau dosis mematikan pada hewan-hewan di tabel ini. Terbuktikan alami itu nggak selalu berarti bebas resiko. Sekarang ceritanya mulai agak gelap di bagian 2, misteri medis tiba-tiba. Maju ke tahun 2000 dan 2001, CDC di Amerika Serikat tiba-tiba nerima laporan gejala yang luar biasa parah. Konsumen mengeluh mual hebat, kelelahan ekstrim, sampai sakit kuning. Yang paling bikin kaget, ada kasus seorang gadis 14 tahun yang sebelumnya sehat walafiat dan satu wanita 45 tahun, setelah minum produk kava, hati mereka rusak sangat cepat atau disebut nekrosis hati. Saking hancurnya organ tersebut, mereka butuh transplantasi hati darurat cuma untuk bisa bertahan hidup. Ngeri banget kan? Terus, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh? Mari kita lihat di bagian 3 di dalam lab hati. Kita harus kenalan dulu sama sitokrom P450, atau kita sebut aja CY450 biar gampang. Anda bisa anggap enzim ini kayak sistem pengolahan limbah dan laboratorium pembersih di hati kita. Dialah yang bertugas memproses hampir semua zat asing yang masuk ke tubuh. Dan ironisnya, mesin pembersih andalan kita inilah yang justru disabotase oleh kafein. Coba bayangin proses mematikannya begini. Pertama, kafalaktons masuk ke hati buat dibersihkan. Terus, enzim CYP450 kita berusaha keras buat memecah senyawa itu. Nah, di langkah ketiga ini masalahnya muncul. Ibarat mesin yang dipaksa kerja keras, proses pemecahan ini malah ngeluarin asap buangan berupa senyawa quinons yang sangat reaktif dan beracun. Niat hati ingin membuang racun, proses ini malah nyiptain racun baru.
Dan ini memperlihatkan dengan jelas struktur kimia dari transformasi mematikan tersebut. Studi ini menunjukkan persis bagaimana enzim hati manusia mengubah ekstrak kava jadi metabolit quinon yang beracun tadi. Senyawa reaktif inilah si biang kerok yang berpotensi merusak sel-sel di dalam hati manusia. Sayangnya, masalah kava nggak berhenti di situ. Kita masuk ke bagian 4, sabotase herbal dan obat. Mari kita bandingkan. Di kondisi normal, obat-obatan yang kita minum dimetabolisme dengan aman oleh enzim CYP450. Tapi, lihat apa yang terjadi kalau kita juga mengonsumsi kava. Kava lectons ini ternyata sangat kuat menghambat kerja enzim pembersih tadi. Akibatnya, obat harian yang seharusnya aman justru menumpuk di dalam darah sampai ke tingkat yang beracun. Inilah yang kita sebut interaksi herbal dan obat. Berbahaya sekali. Nah, pertanyaan logisnya, kalau kava bahaya banget, kok masyarakat Pasifik Selatan aman-aman aja minum itu ratusan tahun? Disinilah fakta genetika ngasih jawaban yang mengejutkan. Ternyata, di antara penduduk asli Kepulauan Pasifik, angka kekurangan enzim pelindung ini hampir 0%. Sebaliknya, pada populasi Kaukasia di Barat, sekitar 7-9% secara genetik lahir dengan kekurangan enzim ini. Mereka nggak punya pelindung alami yang cukup, makanya gelombang keracunan hati ini tiba-tiba meledak di pasar Barat. Bagian 5. Tindakan tegas global. Begitu bahayanya tercium, lihat seberapa cepat alarm medis menyebar di seluruh dunia. Antara tahun 1999 sampai 2001, kasus transplantasi hati pertama akibat kava mulai bermunculan di Eropa. Terus CDC di Amerika mulai turun tangan menyelidiki kasus di negara mereka. Pada bulan Agustus 2002, BPOM di Indonesia langsung mengambil tindakan super tegas bertepatan di tahun yang sama dengan FDA di Amerika yang mulai mengeluarkan peringatan keras buat konsumen. Nah, tindakan BPOMO Indonesia saat itu patut banget kita apresiasi sebagai contoh perlindungan masyarakat yang sangat proaktif. Melalui surat keputusannya, mereka nggak pakai kompromi. Langsung melarang total produksi dan distribusinya, mencabut semua izin edar produk yang mengandung kava, dan mewajibkan semua produk ditarik dari pasaran paling lambat dalam 3 bulan. Dan inilah vonis akhirnya, seperti yang tertulis dalam keputusan Kepala BPOM tanggal 26 Agustus 2002. Berbunyi, pertama, melarang memproduksi dan mengedarkan obat tradisional dan suplemen makanan yang mengandung tanaman kava-kava. Surat keputusan ini secara efektif langsung memutus rantai paparan kimia mematikan itu demi keselamatan publik. Pada akhirnya, cerita soal kava ini ngasih kita pelajaran yang sangat berharga dan pastinya meninggalkan satu pertanyaan penting. Kira-kira reaksi kimia tersembunyi apa yang saat ini lagi duduk manis di lemari suplemen Anda? Ingat, label alami itu nggak otomatis bikin suatu tanaman kebal dari hukum biokimia tubuh kita. Saya harap explainer hari ini bikin Anda lebih kritis ya saat mengevaluasi tren kesehatan alternatif. Tetaplah penasaran, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Sekian video kali ini. Tetaplah waspada dalam mengkonsumsi setiap herbal. Gunakan sesuai peruntukan, jenis, dosis, dan cara yang aman. Kalau Anda merasa video dari channel kami ini bermanfaat, silahkan share ke orang-orang terdekat Anda. Jangan lupa juga like dan subscribe untuk mendapatkan berbagai video seputar herbal lainnya di channel ini setiap harinya. Anda juga dipersilahkan untuk menyampaikan kritik, saran, dan pertanyaan di kolom komentar setiap video. Sampai jumpa di video channel Exploring Herbal berikutnya.